Terus bapak saya kan sekarang di makaminya di Tegaluar. Daerah Tegaluar kan. Iya, dekat Wush. Iya betul. Nah, konon kabarnya sekarang bapak saya jadi fondasi WUS. Kereta cepat tuh didorongnya sama bapak saya. Karena kita komedian tuh terlalu mikirin jokes tapi tidak terlalu mikirin makan. Bikin status di Facebook. Oh iya. Alhamdulillah materi saya 80% berhasil memanen tawa. Anjay! Atau itu kalau misalnya lagi ada yang ngebecandain terus sama temennya tuh, jangan dibecandain Kang Gusman, ntar kamu di roasting. Mohon atuh udah mana teh penting. Hai semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, tapi hari ini hari yang gak biasa. Tapi seperti biasa, kita sudah datang di Chamber Raffi Andika, di kamar Raffi Andika yang sangat nyaman ini. Artinya, kita sudah kedatangan teman yang luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena hari ini untuk pertama kali, seingat saya kedatangan orang Sunda, beneran orang Sunda. Dari lahir sudah Sunda, tapi kebetulan ini orang Dayakolot. Jadi kita tanya-tanya aja sama Gusman Sige. Yes. Halo Andi Kalisius. Andi Kalisius itu apa? Bukan ya? Bukan. Enggak. Ini fansnya Raffi Andika apa namanya? Teman cerita. Teman cerita. Oh. Karena kan seneng ngobrol gitu, teman cerita. Oh. Gitu kan. Soalnya saya punya ide buat. Boleh tah. Fans base-nya. Apa itu? Selain Andi Kalisius. Ada ini Andi Kasual. Anjay, kayak pendukung sepak bola kan. Persib Kasual ya Andi Kasual. Bagus itu. Boleh. Catat tolong yang di belakang. Catat ini menarik ini. Tapi sebelum kita mulai, ini adalah sebuah pertanyaan yang penting gak penting, tapi ini penting untuk ditanyakan. Apa tuh? Bapak Gusman Sige hari ini apa kabarnya? Oh, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Meskipun agak sedikit begah perutnya karena asam lambung. Asam lambung? Ya. Oh, apakah para komedian di Bandung ini punya penyakit yang mirip-mirip? Beliau juga itu di belakang asam lambung soalnya. Banyak memang, karena kita komedian tuh terlalu mikirin jokes tapi tidak terlalu mikirin makan. Karena nih ada teorinya. Karena kita waktu merintis itu gak pernah ada kerjaan. Jadi gak bisa makan. Masya Allah. Tapi memang Kang Gusman ini salah satu yang zero to hero kan? Ngerasa gak kayak gitu? Belum ngerasa jadi hero sih. Oke, berarti zero to. Ya, baru menuju tuh. Nah itu tuh bisa kemana-mana. Bisa zero tuh balik deh ke zero. Tapi Kang Gusman ini salah satu komika Suca nih itanya. Suca ya betul. Suca 4. Terus habis itu karirnya sampai sekarang masih aktif sebagai stand up comedian. Ya. Eta kumaha perjalanannya awal bisa ketemu stand up comedy eta teh kumaha ceritana? Jadi gini dulu teh dari teman sebetulnya. Teman saya teh ngasih tahu katanya bakal ada acara stand up comedy di TV. Oke. Di waktu itu di Metro TV sama di Kompas. Di Kompas. Ya itu episode pertamanya baru mau tayang tuh. Suci atunya? Iya Suci Kompas TV sama yang stand up Metro tuh. Terus teh nanya apa stand up comedy teh. Terus kata teman saya itu yang stand up berdiri sendiri katanya. Yang kayak si Chris Rock. Nah kebetulan tahun-tahun sebelumnya teh pernah nonton Chris Rock. Ya. Itu tidak sengaja. Dulu teh senang nonton film komedi. Saya tahu Chris Rock teh mainnya film komedi. Nah, nyewa kaset DVD lah ke Vertex. Oh iya Vertex lah, apa Vertex. Benar. Terus ada gambarnya si Chris Rock. Ini nih film komedi nih, pas di setel teh, apa ini mah ngomong selama 1 jam gitu. Nggak tahu kalau itu teh stand up komedi. Itu 2009 tuh. Nah, itu pas kejadian diajak teman saya nonton stand up Metro sama stand up Kompas teh. Itu 2011 kalau gak salah. Gitu. Itu katanya yang waktu itu kita nonton si Chris Rock. Oh itu teh stand up komedi. Ayo nonton gitu. Nonton lah dari situ seneng sama si stand up komedinya. Tiap minggu nonton terus. Terus habis itu teh sempat kepikiran. Kiunggul lah. Gampang. Belah gue helanya. Ya itu udah di tongkrongan. Tapi kan gak ada tongkrongan saya teh.
Terus. Ternyata tapi nggak tahu dulu tuh gimana caranya. Dulu mah kepikirannya apa kita ke Jakarta aja langsung datang ke Metro TV gitu. Krunya langsung ngomong saya bisa nggak bodor gitu. Karena saya nggak tahu gimana caranya gitu. Terus kebetulan waktu itu itu berjalan 1 tahun tuh nonton terus si stand up comedy di TV teh. Suatu hari ketika di jam kosong waktu kuliah, saya pinjem laptopnya teman buat buka Twitter. Jadi Twitter tuh udah pernah bikin 2009 tapi nggak pernah dipakai karena nggak ngerti. Tapi iseng nih dibuka terus nge-search komika-komika yang waktu itu saya tonton di TV. Ada Ge Pamungkas, ada Panji, ada Mo Sidik, itu saya di follow-followin. Saya follow-followin semuanya sampai nemu komunitas stand up Indo Bandung. Oh, ada komunitasnya ternyata gitu. Nyobain lah, dilihat si profilnya. Oh, ada open mic, dilihat. Oh, ada Boris, wah ini mah acara bener gitu. acara artis-artis unggul datang gitu. Terus setelah nemu stand up Indo Bandung, nemu juga akun komunitas stand up Kabupaten Bandung. Wah, ini lebih dekat. Basis. Iya, tuh ini mah kandang saya kan. Cobain lah, dilihat si jadwal open mic-nya. Hari Sabtu jam berapa ya waktu itu? Jam 4 gitu kalau nggak salah. Kebetulan saya waktu itu ada kuliah, Sabtu pulang kuliah langsung ke sana. Langsung ke open mic. Gitu. Story-nya sampai akhirnya ketemu stand up Kabupaten Bandung. Iya, Kabupaten panjang itu. Lumayan. Gila. Nyobain dulu di Kabupaten, open mic berkali-kali. Habis itu pindah ke stand up Indo Bandung. Nah, sampailah sekarang belajar di stand up Bandung. Masya Allah. Gitu. Ini bener zero to ya. Mudah-mudahan zero to hero gitu ya. Ya, dan itu open mic pertama di Kabupaten dalam keadaan masih setengah-setengah mabuk. Jadi malamnya teh habis dicekokin sama teman. Dicekokin. Beneran dicekokin sampai tidur di parkiran. Astagfirullah. Adalah tempat dugem zaman dulu yang sekarang mah udah gak ada. Tapi di kabupaten? Di kota? Ya di Ciwok. Ya masyarakat Bandung yang nonton pasti kalian tahu. Iya pasti tahu lah. Pasti kalian tahu itu di mana ya. Digotong tuh sama teman-teman saya pulang pas mau masuk azan subuh. Subuh-subuh tuh digotong naik motor bertiga terus pas udah nyampe di masjid kan UAS saya teh DKM. Jadi nunggu orang-orang yang lagi sholat teh sujud dulu baru maju lagi. Takut ketahuan. Lucu. Nah terus pas siangnya baru open mic dalam keadaan masih pusing kan. Tapi jadinya halu. Ingat gak bahan pertamanya apa? Enggak. Itu materinya? Enggak ingat. Yang penting yang jelas mah tidak lucu aja. Tidak lucu terus tapi waktu itu ngerasanya anjir orang bodoh pisan gitu. Terus nge-tweet bukan nge-tweet, bikin status di Facebook. Alhamdulillah materi saya 80% berhasil memanen tawa. Anjay, kemana? 80%. Memanen tawa. Memanen tawa. Lucu. Tapi maksudnya deh sampai akhirnya sekarang bisa dibilang salah satu mata pencaharian Kang Gusman kan stand up comedy gitu ya. Stand up comedy itu semua tidak pernah terpikir untuk sigana kieu hungkul gitu ya. Pingin melebarkan sayap jadi apa gitu, ntar jadi aktor kayak kan komedi gitu. Pengen jadi aktor teh, cuman udah gak ada yang ngajak rumah. Disuruh buat casting kayak gitu, nggak mau saya casting itu, takut dijadiin aktor bokep. Kan biasanya gitu. Casting dulu. Anda kebanyakan kayak coba. Anda bahaya ini di sofa. Ya pengen sebetulnya, cuman kesempatannya belum datang aja. Ya. Terus jadinya sekarang, tapi alhamdulillah dapat kesempatannya di hal lain, kayak misalnya disuruh bikin skrip buat web series gitu pernah. Terus kalau sekarang kerja sih di agency jadi copywriter. Itu dari ilmu stand up tuh masuknya. Karena nulis. Ya betul. Tapi berarti banyak banget pelajaran-pelajaran stand. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu gitu Kang.
banyak pelajaran-pelajaran hidup gitu ya dari stand up yang kita dapat yang bisa kita praktekkan. Salah satunya itu ilmu copywriting gitu. Iya, ilmu copywriting. Dan justru ilmu pertama yang saya dapetin dari stand up mah public speaking. Oh sebelumnya bukan orang yang takut saya ngobrol sama orang baru mah asli. Gitu. Iya. Udah mah saya orangnya minderan ya. Nggak pedean gitu. Apalagi ngomong di hadapan banyak orang tuh nggak pernah berani. Tapi setelah belajar stand up comedy, tiap ada presentasi di kelas tuh saya yang maju duluan. Karena saya males ngerjain makalahnya. Soalnya mana ngerjakan orang tampil. Gitu. Ngecit nih. Oh, Kang Gusman ini tapi memang besar di Bandung kan ya? Iya. Kabupaten Bandung. Di Dayakolot. Di Dayakolot. Belum pernah tinggal di kota Bandung? Baru 4 tahunan ini kayaknya. Pindah ke sini? Iya, di daerah Dago. Itu bagus Ismail. Wih, sekalinya pindah langsung. Oh ngekos. Tapi kamu tuh bagus. Itu bagus berarti dekat si Eta, dekat si AR. Iya dekat. Dia kan Pajajaran ya. Ada Pajajaran dia. Oh iya nanti kita interview lagi si AR nanti ya. Ternyata Anda hidupnya komedi semuanya. Itu kan isinya di itu bagus di Pajajaran di mana semua. Itu memang teman-teman stand up Indo Bandung berkumpul di situ apa gimana? Enggak sih, kalau anak-anak stand up Bandung mah dia dulu mah kumpulnya di Jalan Riau ya, di Bogor Cafe. Ya waktu masih ada penunggunya. Itu yang terang banget palanya. Betul. Iya. Kalau sekarang mah mereka kita tuh punya base camp di Jalan Cibadak. Oh di Cibadak. Ya. Biar bisa makan makanan haram. Itu dia. Itu saya mau ke sana. Saya mau ke sana arahnya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya gak pernah datang ke sana. Karena itu tempat mudorot. Saya baru mau ngomong ke sana. Cibadak itu kan terkenal kuliner. Kuliner non halal. Enggak sih, itu kayak kafe gitu. Cuman di lantai 2-nya ruangan yang gak kepake. Jadi dipakai buat anak-anak ya base camp. Oke. Kang, baru nyemil atunya ngobrol. Boleh. Kita baru nyemil. Suka pedas gak Kang? Aduh, nggak terlalu sekarang. Saya sebenarnya suka tapi nggak kuat. Nah, ini aja kalau gitu. Boleh. Ini yang tidak pedas. Kita dapat snack dari Lenis Teras. Terima kasih nih Lenis. Selalu mensuplai snack-snack kita di. Jadi enak ngobrol. Tanya, tapi orang Sunda Hungkul atau orang-orang gitu enakan ngobrol sambil nyemil gitu. Betul. Dan di Sunda mah bukan nyemil, sebutannya ngopi. Ngopi. Meskipun tidak ada kopi di sini. Betul. Ya. Oke. Nah, ini manis. Bisi mau yang manis. Kalau orang Sunda ngobrol sama orang Amerika bingung tuh. Karena kalau ditawarin mau ngopi apa namanya Robusta atau Arabica, wajib tuh. Kang, capek gak sih hidup diminta punchline dulu sama orang? Itu yang mungkin aku tanyain pertama tuh itu. Ya, capek aja. Beberapa orang agak kecewa setelah ngobrol langsung sama saya. Karena kirain teh orangnya lucu gitu. Kalau ngobrol biasa mah ya nggak ngebodor ya. Maksudnya ngobrol aja biasa as a human being gitu. Harusnya dipikir tuh penyanyi juga nyanyi tiap saat bro. Tidak. Ada tukang BCG tengah boseh tiap hari. Nah eta. Gitu. Ya. Sebetulnya yang paling mengganggu tuh bukan disuruh ngelucu, tapi orang kadang-kadang berekspektasi kalau kita teh sedang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan komedi. Kayak misalkan. Contoh. Lagi bengong. Wah, Kang Gusman lagi mikirin materi ya gitu. Kerja pulang, Mai. Kerja pulang. Atau nanti kalau misalnya lagi ada yang ngebecandain terus sama temennya, jangan dibecandain Kang Gusman, ntar kamu di roasting. Mohon atuh udah menetap terpenting. Segala. Padahal sah gitu aja. Kan tuh kabeh kurang di roasting. Biasa we bro. Ya. Memang dari sekolah. Jadi tadi kan Kang Gusman bilang badut tongkrongan gitu ya. Emang ngebodor gitu tuh. Soalnya menurut cerita-cerita yang saya dapat dari media lain itu kan jauh tuh kan dari itu. Jadi kalau misalkan di tongkrongan lingkup kecil, ya jadi badut tongkrongan. Dari dulu. Kalau di lingkungan teman-teman yang dekat, kan di kelasnya biasanya ada geng nah di geng itu biasanya saya yang jadi badut tongkrongan. Tapi kalau misalkan
udah masuk ke dalam satu kelas, itu saya jadi orang yang paling diem. Karena orangnya minder. Tadi nyambung sama yang minderan tadi. Iya, minder. Mau ngomong juga takut nggak dianggap gitu, nggak didengerin. Karena kan waktu di sekolah teh, pertama skill-skill sebagai anak laki-laki teh banyak yang saya nggak bisa. Dulu mah main bola saya baru bisanya kelas 3 SMP. SD nggak pernah. Nggak pernah. Mencicipi nikmatnya main bola pakai sendal gitu, yang gawang. Pernah, tapi jadi anak bawang. Oh, mana tuh gua nya gitu ya? Lu lompatan hungkul. Gitu, asa jogging ya mah. main bola. Terus main layangan nggak bisa. Ngadu layangan nggak bisa. Mutusin tak gitu? Nggak bisa. Ngadu juga cuma ikut euforianya aja. Kalau misalkan ada yang kalah gitu, wah ngejar semuanya. Saya mah ikut euforianya, ikut ramenya lari-larian. Nggak pernah ikutin. Main kelereng, gundu nggak bisa. Tapi kalau main loncat tinggi saya bisa. Sama cewek gitu. Itu kan biasanya permainan anak-anak gadis. Iya. Seneng saya mah. Ali. Bisa dulu. Gudir atau gudirai. Bisa itu mah. Main pasak-pasakan. Itu kalau misalkan mainnya main pasak-pasakan gitu. Hayu ucing sumput, hayu. Main benteng gitu, benteng. Benteng boleh, itu masih bisa. Tapi hayu main bola. Tidak bisa. Udah mah kayak gitu, terus di kelas teh pinter henteu. Baong ge henteu kan biasanya di kelas mah gitu ya. Ada geng jelema baong, geng jelema pinter. Nah saya nggak masuk kedua-duanya. In between, tengah. Ya disebut pinter, itu udah bodoh gitu. Tapi baong itu udah batur, ayo sana ribut yang kelas lain, tuan nih. Saya bisa memahami lebih sedikit itu. Soalnya dulu tuh pernah ada yang kayak gitu teman, tapi ujung-ujungnya tuh watir. Watir, tapi ini bukan pembandingnya. Ya. Ini mah cerita we. Watirna adalah dia depresi. Oh iya? Depresinya sampai menyakiti orang lain. Oh gitu? Jadi tidak dia suka teh malah diplototi, mau di apa gitu. Dia merasa orang itu lebih rendah dari dia. Iya, karena dia sering disakitin jadinya modenya mode waspada terus. Iya. Nah makanya keingetan. Tapi Kang Gusman bisa bangkit dari itu semua menjadi komika tuh. Ya gara-gara stand up sih. Proses ininya Kang, proses mentalnya kumaha eta? Awalnya dari ketika stand up teh justru yang dinikmati itu bukan komedinya ketika nyobain stand up, tapi yang bikin edik atau yang bikin jadi kecanduan adalah sensasi didengarkan orang. Oh ternyata dengerin orang teh enak ternyata ya. Gitu, karena itu hal yang jarang saya dapetin gitu. Makanya saya cobain terus stand up comedy meskipun di awal kan gak lucu. Kalau kan ada beberapa orang yang nyobain 2 kali gak lucu, udah gak mau lagi gitu. Saya mah tetap dilakuin karena ya seneng didengerin. Gitu. Dari situ jadi si rasa kepercayaan dirinya terbentuk sedikit-sedikit. Wih, tapi sama keluarga, circle terdekat suka cerita Kang? Enggak. Makanya itu ketika menemukan dunia itu, Kang Gusman jadi nyaman. Iya, nyaman kayak gitu. Bagus. Jadi rumah juga diem orangnya. Iya, nggak pernah ngobrol sama bapak nggak akur, sama adik-adik nggak akur. Benar. Serius ini? Serius. Sama bapak nggak akur? Nggak akur. Nggak akur itu diem-dieman apa berantem? Diem-dieman, ya berantem pernah. Gitu, diem-dieman, nggak saling ngobrol gitu. Duduk nggak pernah bareng. Satu-satunya momen di mana saya akhirnya duduk bareng dan menghabiskan waktu bersama bapak adalah ketika bapak dirawat. Dirawat terus saya yang jaga gitu. Itu juga awkward. Karena nggak deket. Karena nggak deket. Mah ya itu. Kebayang. Terus mengenai kelucuan ya Kang. Kan orang bilang komedi berangkat dari keresahan. Ya. Kang Gusman ini adalah, kalau pandangan aku ya, dari cerita Kang Gusman tadi semua. Kang Gusman ini hidupnya teh, mungkin keresahannya tumbuh dewasanya, merasa, tidak diterima lah mungkin sama lingkungan apa segala macam. Tapi kemudian apakah itu menjadi senjata kuat bagi Kang Gusman bikin materi ini? Keresahan-keresahan yang ada selama tumbuh dewasa gitu. Iya. Jadinya karena mungkin udah dilewati bertahun-tahun lalu ya,
yang tersisa tuh bukan lagi marahnya, bukan traumanya, tapi hanya kejadian dan sayanya udah sembuh dari situ, berdamai, jadinya sangat gampang untuk dijadikan bahan komedi gitu. Memang sejauh ini yang dijadikan bahan komedi dari saya teh hal-hal kayak gitu, hal-hal yang meresahkan, yang mengganggu pikiran, yang jadi yang bikin saya gelisah gitu-gitu. Karena kayaknya itu lebih enak dicurhatinnya. Kan stand up teh bagian dari curhat ya. Betul. Lebih enak dicurhatinnya. Lebih enak dicurhatin. Itu berarti teman-teman kalian semua yang barusan berpikir baru nonton ini terus pengen stand up comedy, itu tadi kelas menulis gratis dari Gusman Sige ya. Itu. Ininya mah secara simpelnya ya. Stand up comedy teh gini, kenapa harus lewat keresahan? Ya. Kita kalau misalkan sebel sama orang, dipantik kok sekali. Menurut mana saya kumaha? Langsung nyerocos. Saya mah kieu gitu. Banyak gitu yang bisa dibahas. Tapi kalau misalkan saya halusna naon? Sedikit pasti. Oh iya. Sifat naluri manusia tehnya. Betul. Dengan kata lain stand up comedian itu banyak orang julid. Tapi emang sih. Itu kemarin ini ngobrol sama Ijal Pace gitu. Dia bilang ya keresahannya dia adalah ya saya tuh orang mana nih, orang Sunda ke orang Papua ke orang mana segala macam itu pernah diomongin juga di sini gitu. Terus mikir juga oke, kalau yang berasal dari keresahannya ya kayak gitu ya, yang ras apa segala macam mungkin mudah gitu penerapannya. Tapi Kang Gusman tuh berasal dari orang yang dalam tanda kutip sempat tidak diterima lingkungan atau merasa tidak diterima lingkungan. Kata proses berdamainya kudu luar biasa, tapi Kang Gusman bisa present itu aku mah lumayan. Itu pertama kali saya bawain justru di acara reuni SMP. Aduh, iya, di acara reunian SMP, terus pelakunya ada beberapa di situ. Eta. Iya, bawain aja sekalian. Pas udah dibawain, plong ternyata gitu rasanya teh. Oh. Gitu akhirnya ya udahlah ditulis ulang dan dibenerin gitu sih materinya. Mereka bilang apa? Orang-orang itu ya mereka merasa nggak? Merasa ada yang orang bola gitu aja gitu. Oh, emang. Kan baheula mah teu wani we urang ayeuna mah. Ayeuna namanya gitu we jadiin komedi wani lagi diajak gelut na teu wani bro. Tetep teu wani ngajak gelut. Jadi kepikiran tadi ngomong Gusman Sige. Sige nate getek Gusman. Iya. G sebenarnya. Dari huruf G. Gusman Sige gitu ya. Si G huruf G aja gitu. Oh. Sebetulnya cuman karena biar enak gitu mah jadi Gusman Sig kan gak enak. Udah jadi pakai NE gitu jadi Sige. Itu teh muncul pas ke TV. Pertama kali ke TV. Enggak, itu mah dari zaman warnet. Saya kan pernah kerja di warnet. Oh iya. Aduh, salahnya saya nonton materi beliau di tempat lain itu saya jadi udah ini tahu lah ya podcast yang mana ya. Si abang-abangan itu. Iya. Tapi oke, warnet. Di warnet itu ada inventaris motor. Motornya teh plat Sidoarjo, plat W. Nah, sama anak-anak disebut mana si W orang rek make gitu. Si W dipakai ku Sige gitu. Si W dipakai ku Sige. Iya, awalnya dari situ. Oh. Makanya jadi keterusan Sige gitu. Oh, itu sama anak-anak di warnet. Anak-anak di warnet sama anak-anak di dekat rumah. Oke. Warnet. Berarti ngalaman jadi admin dari layar lumba-lumba. Yes. Lumba-lumba. Saya mau tanya kalau gitu. Boleh. Ini penting pisan. Ini tidak pernah terjawab selama saya hidup berpuluh-puluh tahun ini. Gak pernah. Kenapa lumba-lumba gambar warnetnya? Nah, karena kenapa lumba-lumba di situ? Kenapa lumba-lumba? Karena internet lagi masuk kencang. Ya kan? Internet, arus internet tuh cepat banget. Cepat seperti orang berlomba-lomba. Makanya jadinya lumba-lumba. Sorry. Beneran ini. Saya ya jokesnya. Soalnya aneh itu. Saya juga gak tahu. Itu. Orang tuh pernah ngomong sama si Dustin Tiffany. Tin, lu kan hidup di zaman dirgat gitu di mana-mana gitu. Itu juga ntar mau ditanya itu soal dirgat. Ya. Nah,
Pernah nggak tahu kenapa lumba-lumba? Dustin yang filsuf aja tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Setidaknya Gusman Sige effort untuk berkomedi menjawab itu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Kenapa gambar warnet itu lumba-lumba? Nah kalau pernah dua jenis billing. Itu billing pertama billing lumba-lumba. Itu kalau misalkan kita ngeklik komputer yang dipakai orang lain, kita bisa ngelihat situs apa yang dia buka. Tapi cuman situsnya aja tulisannya www. Apa gitu. Ada satu lagi billing yang saya lupa namanya apa. Cuman dia kalau misalkan komputer orang lain kita klik, itu si screen-nya kelihatan langsung. Screen mirroring gitu? Iya, screen-nya mirroring gitu. Terus kita bisa take over dari operator. Si mouse-nya, terus si keyboard-nya bisa tiba-tiba ngetik dianya, terus kenapa Kang ini kenapa ngetik sendiri gitu bisa. Oh, Kang Gusman pernah dua-duanya? Pernah dua-duanya. Nah, yang paling lucu mergokin orang ngapain? Itu yang bisa ngelihat langsung layarnya. Terjadi. Gue lihat. Bokep. Tapi yang ini. Yang satu saluran. Astagfirullahaladzim. Saya juga kaget. Niatnya iseng. Iya. Si teh nah tiap main ke warnet teh keringetan mulu. Pasti aneh-aneh dong. Astagfirullah. Nah, pas dibuka teh astagfirullahaladzim langsung dipareman. Oh, akhirnya astagfirullahaladzim nonton ikutan. Saya takutnya begitu. Tiba-tiba keterusan terus ada yang berdiri gitu. Makanya langsung saya close. Dan itu gak bisa makan tuh seharian itu. Karena baru pertama kali lihat kan langsung paranas teh. Langsung gak mau makan kangkung. Beda lagi waktu itu mah. Ya tapi kan kalau sampai kayak gitu berarti satu salurannya sama seperti kita kan tampilannya laki-laki gitu maksudnya. Iya. Nah itu tuh dari situ udah deh jangan jangan iseng-iseng ngelihat. Ya. Itu cukup gitu ya. Cukup. Mergokin pernah mergokin. Mergokin pernah. Astagfirullah. Lagi gitulah tangannya teh menggerayangi. Allahu Akbar. Gitu. Kayak lagi nyapu itu. Lagi nyapu bener. Kayak gini weh. Astagfirullah. Eta klik kananan di handap tah. Lain di dinya. Klik kananan di handap tah. Lain di dinya. Mousepad tentunya mousepad. Gitu-gitu ada. Padahal yang punyanya teh lumayan agamis. Itu kalau ketahuan pasti ban. Ini sih ya. Oh, pernah nggak harus nge-ban orang dari warnet, Kang? Blacklist gitu. Belum sih, hampir. Gara-gara kayak gituan. Bukan, ini lebih ganggu. Jadi dia teh mahasiswa kan itu warnetnya teh deket kampus kan ya. Ada satu mahasiswa kayaknya mah dia agak depresi gitu. Jadi tiap hari teh datang ke warnet mainnya teh bentar-bentar tapi sering. Terus perawakannya teh lumayan dekil. Tiap datang teh bau banget. Jarak semeter teh semeter 15 meter teh udah kecium. Dari jauh teh udah kayak wah ini bakal datang nih gitu. Ketahuan beneran Bang. Si kita nyebutnya waktu itu si kuning apa si kulat ya? Karena giginya kuning. Kuning Golkar asli teh. Warna kuningnya kuning Golkar gitu. Oh iya. Tapi kalau diajak ngomong teh gitu tah. Kayaknya memang dia mahasiswa tingkat akhir terus nggak selesai. Depresi kayaknya gitu. Itu di-ban karena pengunjung jadi pada bau gitu. Kayaknya ada bau apa ya? Nggak tahu. Tas si eta. Aneh. Oh dia ngomong gitu. Ada orang yang ini tuh bau. Iya. Yang lucu bisa dia yang ngomong. Itu bau apa? Mana? Enggak. Oh gitu. Warnet. Oke. Pertanyaan selanjutnya mengenai warnet. Kenapa Dirgan? Yang kedua itu. Karena Avenged dulu mah. Semua. Iya, tuh kalau misalkan nggak Avenged teh nggak keren, kurang metal, kurang emo. Dan yang kayaknya jadi orang-orang teh pengen kayaknya ya ini termasuk saya pengen keep up sama musik yang orang-orang dengar nih.
tapi musik agak kenceng yang nggak terlalu suka, Dirgat jadi ininya, jadi alternatifnya gitu. Nah kalau pas ngedengerin yang apa kayak bad country-nya, aduh, tarik tengah gitu. Kalau Dirgat, ya masih bisa dinyanyikan gitu. Kayaknya ya. Oh, tapi kemarin sampai dibawain di Indonesia nggak sih? Itu sama Avenged ya? Apa? Dirgat dibawain sama Avenged pertama kali setelah Dibawain. Dirgat sama Dear Diary. Bukan dong, Dear Diary. Dear Diary. Itu mah. Tapi ya itu kan satu fenomena yang ini kan kita syutingnya Avenged udah pulang lah ya, udah beres si manggungnya itu teh. Itu memang saking edannya euforia Dirgat di kalangan teman-teman, kalau mereka bilangnya internet cafe, Ya, warnet gitu. betul. Nah itu ternyata mungkin alasannya salah satu kalau Kang Gusman tuh tadi pingin keep up tapi tidak bisa yang terlalu keras gitu. Nggak terlalu ya. Karena agak pilih-pilih. Dulu seneng sama musik-musik yang keras, tapi agak pilih-pilih. Nah yang si Avenged ini agak telat saya sukanya memang. Oke. Dulu mah yang didengerin teh Bullet for My Valentine gitu. Oh emo. Ya. Ya. Terus teh Vince, The Yus, ada The Yusuf. Eta yang didengerin. Udah keur minum punchline aja bahaya eta ya. Pas muncrat. Gitu. Kalau Oke. si Avenged mah ke belakang-belakang baru sukanya. Orang-orang tuh ini kalau misalnya sebagai admin nih. Terakhir nih mengenai warnetnya. Ya, Sebagai admin. Tipikal playlist yang diputar, karena ini singgungan sama musik nih. ya. Playlist yang diputar teh kumaha adminna atau kumaha orang-orang yang datang akhirnya request. Oh gitu. jelas kumaha admin. Jelas kumaha admin. Itu mah adminna kumahanya. Ya betul. Jadi di warnet teh pernah ada fase senang musik Melayu. Jadi apa namanya musiknya teh Melayu terus si playlistnya teh. Wali, ST12 gitu. Oke. Pilot. Wih. Terus Angkasa. Oke. Gitu-gitu lah. Terus 9 band yang toet. Itu apa namanya? 9 band. 9 band. Ya. Oh iya. Terus ya gitu-gitulah musik-musiknya teh. Paling kencengnya teh 5 minutes. Iya benar. Fivers. Bila mungkin, nggak mungkin. Gitu. Iya. Sampai akhirnya seneng lagu-lagu emo dan metal. Baru di situ kenceng-kenceng tuh lagu-lagunya. Kalau yang lokalnya Lonetless. Oke. Terus teh masukin Burger Kill. Oke. Beside, ya aku adalah Tuhan teh akhirnya. Terus dicarikan sama yang punya warnet, ini lagu apa sih katanya. Oh karena punya agamis. Iya terus kan berisik gitu. Iya, Ganti lagunya. Hai mah. Orang tuh pernah bahasa SD kan. SD tuh orang pindah ke Jakarta Pak. Pindah ke Jakarta. Terus pernah mengalami fase di mana main warnet diem-diem susumputan. Main Getampet dulu. Getampet R ada game. Nah itu tuh orang inget pisan. Tidak mengalami fase Dirgat. Tapi tahu bahwa Dirgat itu ada gitu. Karena saya mengalaminya Kanye West, Anjay. Cingi, rap-rap gitu kan. Ya. Ngeliat adminnya sama sekali tidak terlihat bahwa dia suka musik rap. Kelihatan nama kayak ini mah dengerinnya Wali, Ya. dengerin apa. Pas nyalain Kanye West apa semua. Cuman SD kan musik naon nge-rap ini. Dan itu adalah salah satu introduction saya terhadap musik rap. Zaman di warnet. Ya. Itu makanya warnet itu bukan selalu isinya yang X. Betul. Tapi juga bisa anak-anak yang Explore datang soal musik. Explore soal musik. Betul. Dan benar dari warnet juga saya juga jadi nge-explore musik hip hop tapi yang di Indonesia. Lumayan Ebit. Ya ada 8 Ball terus 8 Ball. terus yang di mana itu teh? Yang di Manado ada J-Town. Oh, sedih. Echo Show gitu. Okay. Gitu-gitu saya dengerin tuh sampai beef-beefnya gitu. Seneng tuh. Kamu ngikutin? Ngikutin. Wih, menarik. Yang Iqbal sama Segitiga Pemuda gini. Iya. Asalnya Ya. kangen band gitu. Itu soalnya terlalu parah untuk tampilkan di sini. itu ngikutin. Terus yang beef antara Tufail Al-Ghifari sama Homicide. Wah itu seru banget. Itu ngikutin. Itu gara-gara warnet semuanya. Gara-gara warnet semua. Luar biasa. Nah dari situ juga pernah mimpi jadi anak band. Nyambung tak itu. Kumaha ceritanya? Vokalis. Vokalis? Yoi.
Vokalis. Vokalis. Bukan gitar, bukan drum. Tidak bisa dong. Tidak ada skillnya. Terus kumaha vokalis terus kumaha? Vokalis dulu teh pengen bikin band alirannya teh hip metal gitu kayak Sen Loko. Itu ada yang nyanyinya, ada yang rapnya. Ada teman saya namanya Badul, dia nge-rap. Oke. Ya, dia kerjanya di pabrik. Nah, terus sempet bikin lagu ngetek gitu. Ya. Ngerekam satu lagu, bayar 200.000 waktu itu. Oke. Sama operatornya. Jadi isi lagunya jelek. Judulnya dong. Judulnya Mimpi. Bisa didengarkan di SoundCloud. Ada di SoundCloud saya. Judulnya Mimpi. Ada SoundCloud-nya namanya Gusman Sige. Gusman Sige. Nah, cari Gusman Sige Mimpi. Betul. Oke. Awalnya beneran kayak gloomy gitu. Oke. Pas masuk musik, wah Imam Melayu. Dipaksain untuk ada rapnya. Dipaksain. Gitu. Coba abis ini kita dengerin. Abis ini kita pasang. Gusman Gitu. Sige. Tapi gak pernah ngeseriusin bermusik. Sempet sih. Sempet secara tidak sengaja. Dapat duit dari band-bandan. Betul. Dulu iseng bikin orkes dangdut, orkes Melayu. Hah? Orkes dangdut? Serius ini? Serius. Terus Teh mencampurkan antara main musik sama komedi. Jadi di atas panggungnya mah kita pas lagi nggak nyanyinya kita bercanda gitu. Terus habis itu nyanyi, bercanda lagi, nyanyi. Lebih works bercandanya sih daripada nyanyinya. Memang. Itu cukup lumayan. Namanya Orkes Detasemen 69. Hah? 69? 69. Orkes Detasemen 69. Jika boleh bertanya, kenapa angka itu yang dipilih? Ini. Orkes Detasemen 69. Detasemen itu artinya adalah dangdut tanpa segmen. 69 itu artinya adalah kalau misalkan kita mainnya jelek, setidaknya nilainya 6. Kalau main bagus, setidaknya nilainya 9. Kenapa nggak 10? Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Masya Allah. Tiap manggung itu terus yang dibawain soalnya. Tanya dong siapa pemain tam-tamnya. Siapa? Om Botak itu tuh. Oh bener? Bener. Oh, tapi belum botak waktu itu kan? Masih botak, cuman pakai topeng Spider-Man. Spider-Man apa Deadpool? Dua-duanya. Dua-duanya? Kadang dua-duanya dipakai. Jadi kita lihat siapa nih yang ada di balik topeng Deadpool. Pas dibuka, wah Spider-Man gitu. Oh, oke. Semakin banyak kita tahu mengenai Mr. Dias ya. Kebayang nggak? Hampir menjelang ajal ya umurnya teh. Masih begitu bercandanya. Orkes Detasemen 69. Iya, itu kayaknya dari 2016 sampai 2020. Pandemi udahan. Oh, itu tuh bahkan sampai sebelum pandemi masih aktif. Masih ya, kesini-sininya mah manggungnya jarang, semakin jarang. Panggung paling memorable deh gitu Kang. Coba Kang. Di mana? Di Telkom University. Oh ya? Iya. Apa main di Telkom? Di Telkom University. Jadi itu acaranya HIPMI emang ya? HIPMI se-Indonesia. HIPMI? Yang ini yang mahasiswa untuk mahasiswa. Dan itu yang nontonnya tuh banyak banget. Yang nontonnya tuh ribuan gitu. Shit. Terus kita manggung terus diarahin buat detasemen gitu. Pada mau semua detasemen. Kita naik, nyanyi semuanya joget. Terus saya naikin satu penonton ke atas panggung, semuanya ikut naik. Berasa kayak rockstar gini dong gitu. Tapi lagu bikin sendiri? Ada lagu sendirinya, ada. Lagu sendiri. Kebanyakan bawain lagu orang. Ada yang diplesetin lagu lagu berbahasa Inggris didangdutin gitu. Oh, contoh? Lagu Z. Z yang Clarity, bukan? Ya, Clarity. Oh. Aduh, lupa sih gimana sih? Insanity, why I remedy gitu. Dicengkok-cengkokkan gitu. Oh, pakai cengkok-cengkok. Yeah. Itu Kang Gusman ini loh, itu cengkok nyimben gitu ya, cengkok. Oh, itu mah karena dulu waktu sekolah teh pernah ikutan tim Nasid. Nasid? Nasid.
Jadi saya Kayak Raihan gitu. Iya benar Rehan itu saya tumbuh besar mendengarkan as-salatu wassalam aja. Ada lagi yang tahu Rehan selain saya? Masya Allah. Itu nanya ke si Air aja dia nggak tahu. Masa? Bener. Mana kan Pesantren. baru pesantren. Masa tak apalin itu Rehan? Tidak tahu Pak Nikah. Kan suaranya gitu ya. Iya. Tidak tahu Pak Nikah. Si Air nggak tahu. Pak Gusman adalah Saya orang dengerin. pertama yang datang ke sini tahu Rehan. Iya. Iya. Assalatu wassalam. Ikutan kayak gitu. Assalatu wassalam. Gitu kan? Iya bener loh. Iya, terus gimana? Nasi Nah, terus gimana? dulu nasi teh lumayan lama tuh dari SMP kelas 3 sampai lulus SMA. Oh lama. Lama. Karena kan di zamannya 2000 berapa ya? 2004 sampai 2006 teh lagi rame-ramenya kan nasi teh. Betul. Banyak festival-festival gitu. Ikut sering, ikut festival nasi. Pernah jadi jadi line up di dulu Radio MK bikin Ya, acara. Masih ada Radio MK. Iya. Tim Nasid banyak yang tampil di situ. Nah, saya main pagi itu itu mah kayak synchronize tapi versi syariah. Apa namanya? Dulu, aduh lupa saya namanya. Pokoknya itu yang adanya MKFM aja. Tapi ngomong-ngomong MK, di MK cafe-nya juga yang dekat Istiqomah dulu. Ya. Itu suka ada nasi itu. Ya, siapa tahu pernah salah satu. Belum pernah kalau di situ. Belum pernah. MK FM. Nanti kita cari tahu tuh acaranya. Gitu, makanya ada kepikiran kayaknya bisa nih jadi musisi karena ada basic bisa nyanyi nasyid itu. Tapi ternyata saya teh nyanyinya teh masih belum benar ternyata. Jelek. Itu menurut Anda? Menurut anak-anak Telkom yang naik ke atas panggung kan tidak? Kan mereka mau menikmati komedinya. Tidak mau menikmati suaranya. Baiklah. Gitu. Kang Gusman, Ya. kita masuk ke sesi namanya Kabar Burung. Apa tuh kabar burung? Kabar burung ini adalah jadi aku dapat cerita-cerita, dapat kabar burung dari burung-burung yang berterbangan Oke. bahwa Gusman Sige itu A, B, C, D, E, F, G gitu. Siap. Dan sekaligus kita cek nih apakah kabar-kabar itu benar atau salah. Siap. Yang pertama, ini ngomongin film. Sempat main di beberapa film. Berarti benar tebakan saya bahwa beliau ini aktor. Bukan ekstravaganza ya, bukan Aming, bukan. Bukan. Iya, banyak yang bilang saya mirip Aming. Tadi pas ketemu pertama, mirip ini gitu. Iya, emang banyak yang bilang mirip Aming. Terus pernah diliatin foto muka kakaknya Aming, mirip saya. Beneran. Coba cari. Bener, kakaknya Aming mirip saya. Cuma lebih kurus aja. Oh. Pakai kacamata, gini rambutnya belah dua, terus hidungnya agak mekar kayak gitu, bisa mirip. Kalau sama Amingnya saya pernah ketemu langsung waktu itu pernah satu event, terus pernah difoto bareng, enggak terlalu mirip. Justru lebih miripnya ke kakaknya justru. Kakaknya Aming. Iya, kakaknya. Oke. Tentu film. Oh ya, film ya. Film. Bari saya nyari kakaknya Aming. Sebetulnya kalau film itu teh lebih ke main jadi ekstras aja di filmnya Soleh Solihun. Yang mau jadi apa? Gitu. Sama Mang Dias juga. Iya, setahu saya beliau memang pernah jadi ekstras. Iya. Sampai musik video juga pernah jadi Iya, ekstras. betul. Iya. Nah, kalau saya di situ jadi ceritanya perannya adalah maba di Unpad tahun 97. Jadi harus dibotakin gitu. Dibotakin demi jadi ekstras. Demi jadi ekstras. Dibayar berapa sih Bang? 500 ribu ya? 500 ribu. Oh Lumayan. Itu datang jam 10 pagi. Syutingnya jam 2 malam. Callingannya pagi. Pagi jam 10. Dia Orai Tapa teh gunung. Saya juga baru tahu ada daerah namanya Orai Tapa. Gara-gara jadi ekstras. Gara-gara jadi ekstras itu. Ini BTW saya menemukan foto kakaknya Aming lagi sebelahan sama apa ini, jadi Meteti apa? Sama Aming. Ini bukan? Itu mirip kan? Iya sih bener. Bener mirip. Bener. Coba gini kan? Alas ya. Persis sama. Bener nanti. Ntar aku liatin fotonya. Kalian cari pokoknya kakaknya Aming. Ya. Muncul belum mirip beliau. Banyak terus saya di mirip-miripin ini sama mantan saya bilang katanya saya mirip Tara Basro. Bentar. Kalau digitu mirip. Ya ada kemiripan lah. 11-12 sama Tara Basro. Ada juga yang bilang saya mirip
Ratna Sarumpait. Masa? Asli. Se-ekstrim itu kah kalian sampai miripin sama Ratna Asli Sarumpait? mah gak apa-apa, yang penting rezekinya aja mirip. Amin, amin. Ini kita aminkan itu semuanya. Ratna Sarumpait, Tara Basro, kakaknya Aming. Ini 3 ya. Kenapa lebih banyak wanitanya sebenarnya ada miripnya ya? Lebih banyak awewe. Gak tahu, mungkin karena sayanya ngondek kali dulu. Itu lagi fakta selanjutnya. Katanya dulu zaman stand up pernah pakai persona. Ya. Ngondek. Betul. Itu gimana ceritanya sampai menemukan persona? Jadi gini, dulu teh jadi komika pembukanya Ernest Prakasa. Ceritanya teh di Saung Angklung Ujo waktu itu teh. Oh lagi tour itu ya? Ya lagi tour. Iya. Saya stand up terus ngebahas tentang cewek. Terus saya nge-impersonate kelakuan cewek gitu. Terus alhamdulillah lucu. Nah setelah tampil, Ge Pamungkas nih yang nyamperin. Man tadi lu ngondek-ngondekan bagus katanya. Pakai gitu. Maksud dia adalah pakai untuk jadi salah satu senjata. Saya nangkapnya, oh saya harus jadi ngondek. Udah gak apa-apa gue pakai. Lihat ke barusan itu Abizar Al-Ghifari. Anda punya lawan tanding. Abizar kamu tuh cuman modal ganteng doang ya. Bencongan gue. si Abizar kesini dia memperagakan gemulayannya dia. Yeah. Ternyata ahli dia. Cuman terhalang restu orang tua. Belum boleh ngambil peran-peran kayak gitu dia. Tapi kalau beliau ini sampai jadi rezeki loh itu. Udah bisa gitu. Terus dulu waktu 17-an. 17-an di daerah rumah teh. Di daerah Kolot. Pernah tampil jadi zamannya Dewi-Dewi dulu gini. Oh iya? Nah, saya pernah jadi Dewi-Dewinya, jadi Dewi Tata waktu itu. Oh iya? Pakai wig, terus pakai tank top. Make up. Totalitas. Dan kata tetangga teh, kenapa lebih cantik jadi cewek katanya gitu. Aduh, tapi untung gak betah ya? Gak betah. Iya betah. Iya Alhamdulillah. Jangan, aduh. Saya jadi bingung gara-gara ternyata orang sampai bilang lebih cantik gitu ya. Ada gak foto yang lagi gitu Pak? Apa? Fotonya Kang Gusman waktu jadi Dewi-Dewi itu atau semacamnya? Nggak ada, tapi yang pakai wig teh ada ya? Ada. Yang kayak ini. Oh ya kalau saya jadi cewek cantik. Bahkan Bapak Aju mengakui itu cantik gitu. Asli. Mantan gimana? Mantan ngomong apa? Makanya mantan saya bilang mirip Tara Basro juga. Oh gara-gara itu? Iya mungkin. Cantik saya teh. Cuman karena berada di tubuh laki-laki jadinya goreng patut. Enggak, kabekina itu kan orang bilangnya kabeki bule. Gitu kan. Istilahnya gitunya. Kabeki bule. Waktu kapan ya ada yang nge-DM? Mang Bang Gusman mirip kayak Ragil yang di Jerman katanya. Astagfirullah. Kurang ajar. Jauh. Ada yang jauh. Siapa pasang heula eta kacamata. Panon maneh nu bermasalah. Cir. Saya ketawa-ketawa aja digituin. Iya. Nah itu tadi sudah berdamai. Sudah berdamai. Orangnya gampang berdamai. Selanjutnya. Ya. Sebelum bisa dandan kayak sekarang, dulu fashion dan dandanan seorang Gusman ini kurang update. Iya. Boleh dijelaskan kepada kami semua di sini kurang update seperti apa? Dulu mah rambutnya teh poni lempar. Polem. Nah. Karena nutupin jerawat kan, di sini jerawat banyak di jidat. Oh, nyisi orang kita. Betul, itu gara-gara sering pakai wax dulu. Biar kayak emo gitu. Terus teh pakai celana warna coklat. Warna coklat? Ya celana jeans tapi warna coklat itu. Pensil. Enggak, yang standar. Oh, standar. Terus pakai baju V-neck warna coklat juga. Rekamana sok. Orangnya terus kurus ya. Ngesar. Ya. Eta jadi keinget zaman-zaman MCR no karena itunya. I don't love you. Anjing rambutnya gitu semua. Atau enggak pakai kemeja gede teuing. Kegedean. Tapi nyata enggak jadi kelihatan oversize. Kegedean lah itu mah. Kegedean. Terus sepatu. Pakainya sepatu kulit satpam. Karena adanya itu gitu. Oh ya Allah, kirain itu memang pilihan. Enggak, memang justru karena tidak ada pilihan. Oh, karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Terus dulu teh sering salah satu yang sering ngasih tahu soal fashion teh Mang Dia sama Uus dulu. Yang
Uus lumayan agak cerewet. Nah si mana itu nggak beli celana jeans yang agak proper gitu, udah banyak yang murah. Berapa murahnya? 90.000, mahal. Zaman itu saya kan waktu itu mah masih kerja sebagai guru honorer yang gajinya 200.000 sebulan, 90.000 mahal tuh. Gitu. Oke, berarti dandanannya sebenarnya bukannya kurang update karena pilihannya aja kurang luas. Ya pilihan kurang luas sama memang taste-nya juga masih jelek waktu itu. Selalu rambutnya kalau pengen agak rapih di slick back, di undercut. Tapi karena kalau undercut kan harus pakai wax terus ya. Ya. Terus saya kan naik motor. Kan dempes we. Jadi jelek gitu. Hayangnya si Genji gitu nya. Ya, tapi Genji. jadinya gitu we. Jadi kampring gitu kelihatannya. Benar. Istilah kampring baru keluar sekarang dari sepanjang episodenya kampring. Terus hitam banget. Sekarang berarti sudah agak ya nggak terlalu hitam. Hitam dekil karena emang jarang perawatan. Ya minimal cuci muka tuh jarang. Makanya jerawatnya di mana-mana. Sama badan lebih kurus dari sekarang. Lebih kurus daripada sekarang. Dulu mah ini teh beneran kayak segaris. Iya. Kayak nggak ada dagingnya weh. Itu umur 23 apa 22. Udah masuk umur 20 tahunan. Baru sekarang ya agak berisi. Ini teh berisi. Dulu mah berat badan teh 49, paling gede teh 51, 52. Kamu sebagai wanita pasti tersaingi ya, merasa tersaingi. Itu gen. Biasanya gen. Emang gen gitu? Iya, Genji. Takia. Genji. Tapi di rumah teh nggak ada yang sekurus saya. Si bapak, si mama nggak kurus, si ade bagus badannya. Ade tuh laki-laki? Iya, dua-duanya ade laki-laki, dua-duanya bagus badannya karena sering olahraga. Saya doang yang kurus mah. Itu 50. Sekarang mah alhamdulillah naik. Sekarang ini berat badan saya 62. Oh ya jauh. Iya. Alhamdulillah. Udah beda. Kalau dulu mah cungkring bisa. Makan banyak siap gak Pak? Kalau jarang makan banyak enggak juga ya? Nggak bisa. Jadi memang mungkin juga karena gen. Iya. Selanjutnya. Ya. Nah ini sebenarnya satu hal yang mumpung ada orang Sunda di sini. Yap. Kan Kang Gusman punya konten Art of Kukulutus. Yes. Art of Kukulutus eta teh. Dan ketika Kang Gusman sedang stand up, banyak sekali dan bahkan tadi juga sesama orang Sunda gitu keluar akhirnya kata anjing. Dan anjing itu nggak kasar. Itu anjing itu kalau di Sunda tidak kasar. Jadi kalian kalau memang orang Sunda dan kalian bergaul, ya ini agak sedikit 13 plus lah ya. Ini mah bimbingan orang tua, anjing teh selalu keluar. Ya. Menurut Kang Gusman sebagai orang Sunda, the art of anjing. Kenapa kata itu akhirnya muncul dan digunakan orang Sunda? Nah, sebetulnya kata umpatan teh di setiap negara tuh ada. Betul. Ya kan? Nah, nggak tahu kenapa di Bandung atau di kultur Sunda, kata umpatan yang dipakai adalah kata anjing. Meskipun saya agak kurang sepakat kalau anjing disebut kata yang kasar. Betul. Karena sebetulnya dalam bahasa Sunda, ini obrolan saya sama salah satu mahasiswa linguistik. Jadi di bahasa Sunda teh bukan kasar atau halus sebetulnya, tapi pantas atau enggak. Kalau bilang anjing ke teman sebaya mah pantas. Nah, itu. Kalau ngomong anjing ke orang tua mah pantasnya dicabok gitu kan. Betul. Pantas oke kan. Pantas dicabok. Gitu. Nah, jadinya si kata anjing teh bahasa loma gitu, bahasa pergaulan sehari-hari, meskipun karena ya ada banyak orang bilang itu mah kasar, nggak boleh ngomong anjing. Akhirnya orang-orang Sunda pada umumnya memplesetkan kata anjing biar tidak terkesan kasar. Kan banyak plesetannya dari anjing, anjis, anjrit, anjrot, anjay, anding, antis kan. Ada juga ancol. Itu mah dipakainya sama teman-teman saya aja. Atau balik sama ancol ya. Ancol. L itu harus keluar, balik ancol ya. Gitu. Ini ada waktu aku tuh pernah besar kebetulan di Jakarta tadi kan. Itu teh teman-teman zaman SMP SMA nggak gitu aing.
apa sih kok aing? Itu kan aing tuh pelesetan dari anjing gitu. Bro, gua orang Sunda, nggak ada itu aing tuh gua gitu. Iya. Terus mereka tuh mungkin sampai ketika saya lulus masih denial bahwa aing tuh itu aing gitu. Ya ini orang bahasa Sunda tuh sebetulnya enak buat diucapin. Makanya banyak orang Jakarta yang pengen ikut-ikutan ngomong pakai bahasa Sunda. Iya, tapi enak. Tapi tidak enak mereka. Iya, tapi ngomongnya. mereka ya gitulah nggak kurang-kurang enak karena memang bukan penuturnya. Betul. Seperti halnya kita mencoba untuk seperti David Nurbianto kan Betawi banget ngomongnya. Iya. Nah, itu beda tuh. Ya, Nggak bisa. kita juga ngomong gua lu kan diketawain sama nggak bisa. sama teman-teman. Nggak bisa. Kayak tuh ngomong gua lu gitu kan. Urang itu, nah gini, ketika aku berusaha menjelaskan bahwa ada kata urang, bukan aing, itu mereka juga denial. Apaan kan taunya aing gitu. Lah udah, kalau misalnya aing itu kasar, kenapa lu pakai ngomong gua gitu? Ya bisa kan bahasa Sunda kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Orang menjelaskan deh, urang. Itu tidak ketemu solusi di mana saya bisa menjelaskan dengan enak tanpa naik darah ke mereka. Jadi akhirnya, ya udahlah gimana lu aja. Iya. Gitu. Karena emang gitu bahasa Sunda tuh ada ininya, ada stratanya. Untuk yang ngomong ke orang tua ngomongnya gimana, untuk ngomong yang ke sebaya kayak gimana gitu. Ada teman orang ya, Chinese. Dia kebetulan sama mamanya kayak yang, oh ya gua mah gitu segala macam. Akhirnya dia datang ke Bandung, ngobrol. Ini mah Anda tahu Anda siapa ya gitu. Dia datang ke sini minta mau ngomong di Cibadak, kan biasa ya Chinese di Cibadak gitu. Lagi di Cibadak mau beli ronde, mau beli nasi campur gitu. Aing rek meser, ngomong gitu. Aing orang teh tabok, sia keluar Sundanya. Lu nggak boleh lu ngomong gitu, itu kan ibu-ibu tuh bapak-bapak. Pokoknya kalau kalian ke Cibadak yang jualan tuh lebih tua, ya itu umurnya lebih tua. Terus dia ngomong, kan emang gua lu gitu, aing gitu. Oke, nanti berkaca bahwa dia sama keluarganya juga kayak gitu. Gua nggak apa-apa, gua pulang malam ya pi, gua pulang malam ya mi gitu. Menurut dia itu tidak apa-apa, tapi ternyata ketika diterapkan ke Bandung tidak cocok kawan-kawan. Ya betul. Tidak bisa. Dan nih bahasa Sunda orang Chinese di Bandung itu enakan sebetulnya. Bener. Kadang-kadang kalau ngedengerin suka lucu sendiri. Coba pengen ketawa kan ya misalnya di warung-warung kan, biasa perawakannya gini. Bari taruh foto. Kamari beas kemana main can mayar. Oke sok. Dek, Bang Morgan dek gitu. Bari ada kalkulator gitu. Kadang-kadang ngedengerinnya teh seneng saya mah gitu. Ya benar. Lucu gitu. Meskipun agak dulu kan saya pernah kerja juga di pabrik. Di pabrik teh bos-bosnya Chinese, tapi Chinese Sunda gitu. Kalau ngomong tuh beledak-beledungnya gitu. Ya benar. Seneng gitu dengernya. Orang Sundanya sendiri aja mengakui bahwa Chinese Sunda itu lucu gitu kan. Ya. Nah teman saya Chinese Sunda ke Jakarta, saya kuliah kebetulan ada Tangerang. Dia malah menyembunyikan Sundanya dengan cara ngomong bahasa Indonesia, tapi gitu. Lu tuh jangan gitu. Gak bisa. Lu gak bisa menghilangkan bahwa lu ada orang Sunda. Ya. Gitu, gak bisa. Logat tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Sulit hilang. Ya. Selanjutnya. Yap. Dulu cita-citanya seorang Gusman Sige ini adalah menjadi penari. Ya. Benar ini? Benar. Gimana ceritanya? Tari Jaipong. Dulu. Jaipong? Jaipong. Tari tradisional. Wih. Mau cerita dong. Dari SMP teh ada pelajaran seni tari. Oke. SMP pelajaran seni. Itu adalah pelajaran yang paling saya benci waktu itu. Karena gurunya galak. Si Pak Yaya Sukarya namanya. Tapi beliau tuh salah satu guru yang mengajarkan saya bahwa yang penting itu proses bukan hasil. Dia tuh selalu ngomong itu sok kayak di pelajaran kesenian bikin apa gitu. Nggak usah nyontek orang, rek petot, rek menyon hasilnya, nu penting prosesnya bapak mah gitu. Itu tuh yang nempel di saya. Wah, Pak Sukarya. Dia agak galak gitu, saya nggak terlalu suka. Tapi pas pindah ke SMA, guru tarinya Pak Yaya lagi. Aku mah. Karena dia kerja di 2 sekolah, di SMP, di SMA juga. Terus teh, karena saya udah ada pendidikannya sebelumnya di SMP, belajar tari, jadi di SMA teh lumayan paling menonjol gitu. Karena udah tahu, udah 3 tahun sebelumnya udah tari gitu. Nah, jadi dianggapnya teh, ini Gusman berbakat nih di tari sama si Pak Yaya teh. Udah mending kuliahnya di jurusan tari aja, di ISBI, dulu STSI.
gitu. Terus ya sempat ada kepikiran buat ya udahlah kuliahnya di ISB aja. Nah 2007 saya daftar ke ISB di jurusan tari, tapi karena nggak ada biaya, akhirnya nggak jadi kuliah di sana. Sampai sekarang si kwitansinya saya simpen di dompet. Kenang-kenangan. Ada gitu? Dompetnya di bawah lagi. Nanti kita lihat. Udah rusak sih, udah ini apa namanya? Tapi itu apa kalau bahasanya mah memoir gitu, memento apa sih pokoknya? Memoir kan kayak itu sebuah barang yang mengingatkan perjuangan zaman dulu segala macam gitu. Ngomong-ngomong kuliah, selanjutnya dengar cerita bahwa Anda baru lulus dari strata perkuliahan umur 30 tahun. Betul. Apa yang terjadi selama itu kuliah Anda? Gara-gara stand up comedy. Harusnya saya lulus 2015. 2018 baru lulus. Saya kalau misalkan ada mesin waktu dan ketemu saya di umur segitu, saya bakal jambak. Balik kuliah. Ada skripsi yang menunda skripsi? Enggak sih, karena sering bolos. Bolosnya tuh gara-gara kepentingan stand up. Mabal. Iya, mabal. Anak-anak mau nonton Suci nih ke Jakarta. Daripada kuliah ikutan gitu. Absensi kumaha? Bodo amat. Gitu. Makanya ngulangnya banyak. Pantesan. Ngulangnya banyak banget. Absensi zaman kuliah itu 7 tahun tuh. Bahkan ininya juga waktu KKN dan PPL juga begitu. PPL tuh harusnya 14 kali masuk ke kelas ngajar. Saya baru 5 kali. Sementara orang-orang udah 11 kali. Saya baru 5 kali karena sisanya saya mabal. Itu 50%-nya aja enggak siapa? Iya, makanya dimarahin kan sama dosen pembimbing. Mereka rek, naon sih? Kuliah trek dibenarkan moal. 50%-nya aja enggak? Iya. Nah gitulah gara-gara stand up itu. Jadi makanya lulus umur 30 tadi. Iya, umur 30. Tahun 2018. Selanjutnya. Ya. Ini sebenarnya yang mau saya tanyakan semenjak saya tahu informasi ini. Bagaimana pengalaman jadi seorang guru SLB? Ini jadi guru SLB lumayan menguras tenaga dan juga kesabaran. Karena anak-anak spesial. Anak-anak spesial. Kitanya juga jangan kepancing emosi. Kitanya juga harus ikhlas gitu. Tapi semakin saya belajar jadi guru SLB yang baik, semakin saya tidak mau jadi guru SLB. Kenapa? Karena kan guru adalah orang yang memberikan bekal kehidupan buat orang nih, buat anak, buat siswa. Siswa bekalnya bergantung ke kita nih. Kalau bekal yang kita kasih ke siswa jelek, taruhannya hidup orang nih, gitu. Wah, kegedean nih ini apa namanya? Tanggung jawabnya untuk gaji yang sekecil itu gitu. Yang terakhir itu kan sebenarnya. Makanya dan saya ngelihat ada potensi saya bakal jadi guru yang nggak benar gitu. Daripada kayak gitu mending udahan aja. Cuman yang dipelajari itu dari jadi guru SLB jadi bisa ngelihat menerima banyak perbedaan, diversity gitu. Bisa nerima banyak itu dan juga bisa meredefinisi lagi kata normal. Wah, itu penting. Karena ternyata setiap hal yang ada di dunia ini normal gitu. Betul. Kayak misalkan lampu normal gak jadi rusak. Normal kan? Normal. Karena ada umurnya. Betul. Barang tuh bisa gak berfungsi itu sebuah hal yang normal gitu. Memang memang kodratnya seperti itu. Nah sama seperti anak berkebutuhan khusus ini. Misalkan ada orang yang bisa ngelihat matanya gak berfungsi. Ya namanya benda mah pasti bisa kehilangan fungsinya, itu hal yang normal. Kalau gitu jangan ada lagi dikotomi antara anak normal sama anak cacat gitu. Iya. Kalau kata Dani Aditya kan udah aja bilangnya cacat gitu kan. Karena memang kurang gitu kan. Tapi kalau Kang Gusman? Kalau saya sih bilangnya anak pada umumnya aja. Betul. Anak difabel dan anak pada umumnya. Kita tuh pada umumnya. Karena memang secara jumlah memang lebih banyak kita gitu. Betul. Gitu aja. Keren. Dan itu semua didapat dari pelajaran yang sambil berjalan itu menjadi guru SLB. Iya.
yang punya pamannya. Betul, punya om saya. Makanya Anda masuk. Iya, dinasti politik. Ya, saya tidak bisa melanjutkan yang gitu ya. Selanjutnya, Ya. katanya suka banget makan sambal goreng ati. Itu mah favorit pisan. Sambal goreng ati. Sambal goreng ati. Gara-gara dulunya anemia. Hah? Dulu waktu kecil teh anemia. Terus banyak yang bilang katanya kalau anemia emang harus sering banyak makan ati katanya, ati sapi. Ya udah nyuruh ke si mama bikin sambal goreng ati. Pas dicobain enak. Sampai sekarang keterusan. Pakai kentang nggak? Ada yang kadang-kadang pakai kentang, kadang-kadang enggak. Saya mah mau pakai kentang, mau pakai kentang suka sama. Boleh. Cabut dari atasnya. Master limbat. Tapi sambal goreng ati. Ya, sambal goreng ati. Oh. Dari situ, dari anemia sebetulnya. Dari anemia. Satu keanehan lagi selain makanan ini ya. Apa? Adalah katanya. Paling anti mandi sama air dingin. Kalau udah nemu air hangat sebelum mandi pasti ada ritual dulu. Yes, jelas. Naon tuh ceritanya naon tuh? Aduh, ritualnya masih diceritain sih. Pokoknya berkaitan dengan tangan kiri lah. Haneut atuh dah. Bumbung keur haneut ya mah nya. Nah, memang dari dulu tuh nggak bisa pakai air dingin. Astagfirullahaladzim. Emang pernah masuk angin gitu Pak? Jadi karena waktu kecilnya sering dimandiin pakai air anget, nggak terbiasa pakai air dingin, jadinya kalau kena air dingin teh, kerasanya teh sakit-sakit badan teh pas mandinya, tapi pas udahnya mah seger emang. Oh iya. Cuman pas mandinya aja, gitu. Pernah nggak tapi harus mandi pakai air dingin? Jelas pernah. Nah, kuliah misalnya kos gitu. Ya iya benar. Berarti ada beberapa momen. Momen pertama adalah ketika saya nginep di rumah paman di Pangalengan. Yang punya SLB? Bukan. Oh, beda lagi. Di Pangalengan kan Paris teh atau Pangalengan tirisnya. Betul. Di situ airnya kayak air es tapi mau nggak mau harus mandi. Terus yang kedua adalah ketika tidur di masjid kampus sebelum ngekos dulu, males pulang, ya udah tidur di masjid kampus gitu. Karena bolak-balik juga ongkos gitu. Tidur terus dibangunin jam 3 subuh sama DKM-nya karena nggak boleh tidur di situ. Akhirnya mau nggak mau ya udahlah daripada nggak ada kerjaan mandilah jam 3 subuh itu. Di sana. Okay. Sama yang akhirnya ngekos di daerah dekat Setiabudi, di daerah Setiabudi. Setiabudi kan lumayan dingin ya, lumayan atas. Lumayan. Jadi mau nggak mau harus mandi gitu. Itu pun mandinya siang, baru berani. Oh. Kalau pagi-pagi mah enggak. Oh. Langsung sakit ke kepala gitu. Oh nyut-nyutan deh. Iya. Jadi sebenarnya bukan karena bukan karena nggak suka, tapi nggak terbiasa. Tapi emang nggak biasa. Gitu. Iya. Terakhir. Nggak boleh. Waktu umur 4 tahun. Pernah ketabrak motor gara-gara ngejar tukang mainan. Iya bener. Bener. Bahaya ceritanya kumaha itu. Dulu jadi senang kalau ada tukang mainan, tukang balon. Oh nya. Dulu disebutnya tukang eo-eo. Mah pengen eo-eo gitu. Ya sok. Eo-eo. Terus nyebrang jalan nggak lihat kanan kiri. Terus ketabrak lah, itu udah nggak sadar. Nggak tarik itu dar gitu. Kayaknya lumayan kenceng karena sadar teh pas udah dirawat di rumah, udah katanya udah dibawa ke dokter, udah dikasih obat gitu. 4 tahun. Waktu umur 4 tahun itu. Apakah setelah itu ada yang terjadi pada diri Anda, Pak? Oh iya, dari situ jadi bisa telekinesis ya. Anjir, terbangnya ntar lagi nih. Masuk mulut sorangan. Gitu ya. Tapi kayaknya ada hubungannya deh. Dari situ tuh jadi sering sakit kepala. Sampai sekarang. Sering sakit kepala. Oh udah mah gitu, tambah mandi pakai air dingin selesai. Nah ya itu, makanya air hangat aja. Air hangat. Kalau nggak ada water heater saya mah mending naher gitu. Makanya tadi mau bilang, wah dari kecil mandi pakai air hangat, luar biasa keluarganya berarti gitu ya. Enggak. Ternyata naher. Masukin dulu ke panci, angkat, ses. Lagi gitu ya. Dimasak, tidur dulu bentar. Ntar dibangunin sama mama sambil marah-marah. Itu rek sangat golak naon sana cai teh. Nah, rek bangun. Gitu.
Begitu kisahnya ternyata ya. Itulah Oke. cerita orang miskin mah. Astagfirullahaladzim. Semua langsung. Astagfirullahaladzim. Kita main game dulu Pak Gusman. Boleh. Kita akan main game namanya This or That. Oke. Ini atau itu. Jadi Oke. aku akan bertanya sebuah pertanyaan yang isinya ada 2 pilihan. Pak Gusman pilih salah satu terus ceritain sedikit kenapa. Yang pertama. Kalau stand up. Materi absurd atau dark jokes. Dark jokes. Kenapa tuh? Absurd nggak bisa. Kayaknya perlu orang yang beneran sehari-harinya juga absurd gitu. Untuk bikin materi absurd yang diterima sama penonton. Kalau susah bikin materi absurd deh. Pak Gusman mah karena tadi keresahan jadi dark jokes. Dark Dark jokes bisa. berdamai. Iya betul. Gitu. Bapak saya meninggal aja saya jadiin jokes. Wah. Itu coping mechanism sih. Tapi itu coping mechanism. Ya. Benar. Ya siga orang bermusik nya gitu. Orang kan punya coping mechanism beda-beda menghadapi dark moment gitu. Iya betul. Ntar, jadi kepikiran. Tapi udahlah. 1 dark jokes paling edan yang pernah dikeluarkan oleh seorang Gusman Sige. Dark jokes paling edan apa ya? Tenang, penonton kita anti baper. Kayaknya nggak pernah seedan-edan banget sih dark jokes yang saya bikin mah. Udah bikin dark joke juga susah. Ya benar. Apa ya bentar. 1 aja. Contoh. Jadi aja. gini, dulu waktu bapak saya meninggal, bapak dirawat, pas meninggalnya teh memang kayak cerita sinetron. Jadi lagi dijagain sama mama. Biasanya kan saya yang jaga, tapi tukeran jaga sama mama. Mama lagi yang jaga, saya lagi di rumah, ditelepon sama dokternya. Ini katanya bapak terjadi perburukan, terjadi henti jantung. Tolong kesini katanya. Langsung manasin motor, berangkatlah dari Dayakolot ke Rumah Sakit Al Islam. Wih, lumayan. Pas di jalan hujan. Wah ini kayak Sinetron banget tuh. Udah, tolong bertahan bapak, tolong bertahan bapak. Wah. Saya pasti bisa datang tepat pada waktunya gitu. Dan Pas nyampe ke ruang ICU, bapaknya lagi ditangani sama beberapa dokter lah. Lagi digini. Disuruh push up. Bapak ayo push up. Meng sehat senapas. Nah, sok boleh. Karena nanti jantung. Sapuan push up lagi. Gitu sih. aduh, hampir kesebut. Gitu. Oh. Tapi itu kejadiannya emang bener lagi di CPR. Iya, CPR sebenarnya. Iya, CPR. Bukan pakai defibrillator ya, Dar gitu enggak? Udah. Di sini dipakai itu udah, di CPR udah. Nah akhirnya nggak tertolong, meninggal lah. Oke. Terus bapak saya kan sekarang di makaminya di Tegaluar. Daerah Tegaluar kan. Ya, dekat Wush. Iya betul. Nah konon kabarnya sekarang bapak saya jadi fondasi US. Karena cepat tuh didorongnya sama bapak saya. Astagfirullahaladzim. Benernya Pak. Al-Fatihah buat bapak-bapak. Namanya Bapak Jaja. Bapak Jaja. Al-Fatihah buat bapak jajanya. Pokoknya buat keluarga. Memang Gusman Sige mencari uangnya seperti ini. Tapi halus Pak. Maksudnya orang Pak Gusman bisa berdamai dengan itu luar biasa. Ya karena kalau misalnya gak digituin bakalan terus bersedih. Berlarut. Iya. Sedihnya bakal berlarut-larut. Selanjutnya. Yap. Terkenal sampai sedunia tapi jobnya sepi. Atau terkenal di Bandung aja tapi jobnya rame. Nah mending di Bandung we, tapi rame. Itu malah pertanyaan we itu Ya, langsung statement. Jelas. Saya butuh duit daripada butuh terkenal. Saya tidak bisa lebih panjang lagi karena itu langsung dijawab sama beliau tadi tanpa mikir. Jadi itu jawabannya. Ya biarin we di Bandung aja nya. Ya, Tapi di yang Bandung penting aja. jobnya rame. Ya. Tapi yang saya doakan. Terkenal seluruh dunia jobnya rame. Amin. Memang salah satu campaign saya adalah menduniakan bahasa Sunda. Eta. Nah sih bahasa internasional kan bahasa Sunda. Tak. Jadi kudu diajar bahasa Inggris gitu. Wah, kadi itu ternyata bersama dengan Pak Anyun Cadel. Ini pokoknya wakil sama ketuanya ini aja terganti-gantian tahun ini. Sekarang ini gantian Anyun Cadel dan Gusman Sige. Selanjutnya, Ya. ini menarik karena di Instagram dan juga di konten-konten Kang Gusman membahas mengenai heckling.
Lebih baik lupa materi atau di heckling sama audiens? Mending di heckling sama audiens. Karena Kalau lupa materi kadang-kadang suka jadi gelisah sendiri gitu di atas panggung. Habis ini apa ya? benar. Dan memang cukup sering ke skip gitu materi pas turun. Aduh lupa gak kebawain gitu. Ngeblank tuh gak pernah sama sekali. Tapi kalau ada materi yang gak kebawain itu sering. Belum merencanakan. Dan itu rasanya teh kesel gitu. Kalau di heckling mah insya Allah saya bisa balesnya gitu. Oh iya, benar-benar. Tadi berarti mending di heckling sekalian weh. Selanjutnya. Jadi tukang lumpia apa operator warnet? Lumpia basah berarti ya? Lumpia basah. Nah, jadi operator warnet. Karena bisa ngelihat mahasiswi. Bisa download internet gratis. Tapi operator warnet sama menjadi tukang lumpia. Ya kan satu gajinya udah pasti. Ya. Yang satu lagi bisnis gitu ya. Tapi pas jadi tukang lumpia kan owner berarti kan? Bukan, sebetulnya itu punya saudara. Saya mah cuma ngedagangin aja. Berarti dapat gaji. Dapat gaji. Nah itu kan sama-sama gaji tetap. Ya. Gajinya tapi lebih gede jadi operator warnet. Tetap namanya udah gaji fasilitas. Betul. Udah gaji fasilitas. Gaji nanti 150.000 seminggu. Lumayan, sebulan 600. Oh iya. Di zaman itu. Di zaman itu. Yang duduknya. Ya, kerja begini ya. Rokok di sini kan. Nomor 300. Kenapa? Itu juga pertanyaan saya. Kenapa operator warnet dan mang-mang fotokopi kabeh galak? Karena kalau operator warnet ya, kita lagi fokus main Facebook. Astagfirullah. Ada yang kosong nomor 3. Tapi kalau misalkan yang datang mahasiswa nih, mau ngeprint, oh iya sini ininya apa namanya flash disknya saya colokin. Tapi kalau misalkan cowok mau ngeprint, colokin aja di bawah. Anjir. Yang ini bukan? Ya, gitu. Anjir. Itu pernah di komplain sih. Gara-gara kayak gitu. Ya, kita kembali lagi operator warnet adalah raja. Betul. Operator warnet. Selanjutnya. Kalau balas netizen yang sotoy, digalakin apa dicuekin aja? Oh, kalau saya dibecandain. Kayak tadi misalnya dimiripin sama yang di Jerman. Iya. Saya beberapa kali ya agak sering lah dimarahin di TikTok. Sama netizen ya. Gara-gara bahasanya kasar, gara-gara open mic-nya sambil lihat HP. Itu seringnya saya bercandain gitu kayak misalkan iya mah teu profesional cenah, manya stand up teh bari ningali HP. Daripada ningali banget maneh gitu. Gituin. Kang cenah nah stand up teh bari mawa HP bisi leungit gitu. Jadi dibecain gitu aja. Makanya tadi mending di heckling. Keren. Terakhir. Ya. Sampai gak keluar nih buku sakti. Gak apa-apa, gak usah. Saya hari ini gimmick. Ini sedikit cerita ya. Saya bawa buku komedi. Karena yang datang Gusman Sige. Tapi jadi gak kepake karena ternyata ceritanya seru. Yang terakhir. Menjadi konten kreator atau stand up komedian. Stand up komedian. Kenapa tuh? Karena kalau jadi konten kreator belum tentu bisa jadi stand up komedian. Jadi stand up komedian mah bisa lah jadi konten kreator. Tepuk tangan. Dan tapi kalau misalnya apa tadi itu? Bunyi apa tadi? Ada yang lewat. Ada bisa bener burungnya keluar. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti harus memilih jadi stand up komedian atau tiba-tiba ada acting. Mending mana? Acting, pengen nyobain acting. Sebetulnya kalau misalkan pertanyaannya pengen hidup dari mana, pengen hidupnya bukan dari stand up, justru dari hal lain di luar stand up biar stand upnya nggak keganggu. Paham. Ya kan? Karena biasanya kalau misalkan hobi yang kita geluti jadi pekerjaan tetap teh, malah kitanya ada kejenuhan sama hobi kita gitu. Ternyata terjadi di orang. Kan? Di musik. Ya kan? Di musik pasti gitu kan? Pernah. Tapi abis itu menanggapinya ya kembali lagi. Ingat mulainya dari mana, alasan dari mana, terus jatuh cintanya kenapa. Agak tricky kan buat balikinnya gitu. Iya. Makanya pengennya ya dapet penghasilannya gitu dari konten kreator, jadi aktor gitu-gitu ya, amin. Amin. Si stand up-nya jadi biar gak terganggu. Asik. Siapa tahu nanti kita tunggu selanjutnya di platform-platform OTT berbayar ada muka beliau ini. Sebagai karakter-karakter, ya siapa tahu lah. Butuh agak lain dua ya. Betul. Agak lain dua. Atau enggak film sequelnya ini Ipan Adalah Maut. Nah, Kela, bentar ya. Jadi siapa?
Jadi ini apa? Jadi pemeran yang baru karena judulnya dibedain jadi Ipar adalah Maung. Aku jadi Maungnya. Nyambung. Tadi siang baru dibercandain gitu. Ya ampun. Tepuk tangan semua Gusman Sige. Gusman Sige. Pak, iya seru pisan. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak. menyempatkan hadir ini mah. Sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lagi. Amin. Di lain kesempatan. Ulin-ulin kak dia di Semanggawe. Siap, Kabar-kabar. Tapi sebelum kita berpisah, kita di Chamber Talks dan Lenis Teras lewat si omanya ini ada hadiah khusus. Aduh, alhamdulillah. Wah, terima kasih buat Lenis Teras. Coba apa bacanya coba tulisannya? Dear Gusman Sige, peliharalah sabar karena kesabaran di saat amarah menyelamatkanmu dari ratusan saat penyesalan. Dalam banget ya. Padahal udah ditunggu punchline ternyata dalam si Oma ini satu ini. Tapi luar biasa. Keren. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kang Gusman. Pokoknya kalau misalnya mau nonton semua stand up atau mau nonton kontennya itu bisa di YouTube Bisa atau di Instagramnya di Ya, mana? YouTube-nya di Gusman Sige, meskipun jarang update, tapi di Instagramnya bisa di follow di @Gusman_Sige aja. Di situ ada info-infonya. Gusman_Sige. Pokoknya itu konten-kontennya, apalagi Art of Kukulutus deh. Iya. Mantengin Art of Kukulutus. Tapi abis ini pokoknya kita cek-cek semua karya-karyanya Gusman Sige. Amin. Lancar-lancar Kang untuk semuanya. Dan Lancar-lancar juga, Rapi Nikah. amin, terima kasih banyak. Dan segitu aja episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen di bawah cerita-cerita dari Gusman Sige yang siapa tahu relate sama kalian. Ingat teman cerita, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Asik! Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Peace. Bye!